Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi kita nyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya, janganlah bersedih, haleluya, lenyaplah kabut yang kelam, haleluya, bersinar surya nan terang, haleluya, 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 haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya, buanglah susah dan sedih, haleluya, betapa suka hatimu, haleluya, penuhlah bahagiamu, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang kelima. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan cinta kasih Allah dalam diri Yesus Kristus menjadi pola hidup bagi kita sebagai pengikutnya, atau menjadi identitas bagi kita orang Kristen, orang yang menyebut dirinya Kristiani, pengikut Kristus. Dan sebagai murid-muridnya diharapkan bahwa pola cinta dan kasih yang ingin kita perjuangkan adalah pola cinta yang sungguh berakar dan berdasar pada Yesus sebagai jalan keselamatan dan kehidupan, untuk datang menyerahkan seluruh hidupnya, mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan dunia, terlebih kita manusia. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menghayati dan menyadari hal ini, sejauh mana kita sungguh menghayati hukum utama dan terutama cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Seringkali kita jalan dengan cinta yang kita bangun sendiri, mungkin cinta yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan sesuatu karena kita dicintai oleh orang, mengasihi orang karena mereka mengasihi kita, dan seterusnya. Maka itulah cinta yang namanya membalas, bukan karena pengorbanan. Supaya kita layak memberikan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Tuhan kita memeriksa batin kita, mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan dan dosa-dosa kita. Serta mempersembahkannya dan doa-doa kita, kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita. Mereka yang berada dalam keadaan lemah dan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga terlebih mereka yang sudah meninggal dunia, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Moga-moga dalam belas kasih Tuhan mereka memperoleh hidup abadi dalam kemuliaannya. Kita hening sejenak.
supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan bersatu sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus. Mari kita mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Kami mohon kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih-Nya, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasehati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penetua-penetua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penetua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau
sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya,
memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruangan perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Hari ini kita boleh datang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh diri kita, niat dan doa-doa kita, itu karena kasih Tuhan. Cocok? Cocok ya? Karena kasih Tuhan yang mengantar kita untuk boleh datang pada kesempatan ini. Apakah hanya kita saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Tidak. Semua pengikut Kristus, bahkan seluruh umat manusia, sungguh menyadari kasih adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan. Namun kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kasih sebagai perintah utama dan terutama itu dihayati juga dan dimengerti oleh banyak orang, lalu apa yang menjadi khas bagi kita sebagai murid-murid Kristus, utamanya bagi kita yang mempersatukan diri sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saya selalu menekankan ciri khas kita dan identitas kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Untuk apa? Supaya kita jangan melihat agama, keyakinan itu adalah seperti pakaian yang kita bisa ganti begitu saja. Karena justru seperti itu terjadi karena kita tidak sungguh memaknai dan memahami apa yang sungguh menjadi inti dan identitas sebagai pengikut Kristus. Penekanan saya seperti itu. Setiap orang punya identitas. Kita punya KTP, di sana ditulis. Dan hukum mencoba melihat hal itu. Sepertinya tidak cukup kalau kita hanya menyebut di KTP kita itu orang Kristen.
agama Kristen. Memang pada mulanya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang menyebut diri pertama sebagai pengikut Yesus adalah orang Kristen, dan memang itu sangat alkitabiah. Tetapi dalam perjalanan waktu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ternyata kekristenan di muka bumi ini setelah adanya reformasi di abad keempat masuki abad kelima, maka terjadilah dalam tanda petik perpecahan. Sehingga kelima tokoh dalam gereja Katolik pada saat, ketiga tokoh dalam gereja Katolik pada saat itu mulai memisahkan diri, yang disponsori oleh Martin Luther. Dan akhirnya sekarang aliran itu Bapak Ibu Saudara terkasih ada sekitar 2000 aliran kekristenan. Dan ada yang menyebut dirinya gereja Yahweh, gereja yakin hidup sukses dan seterusnya, dan banyak hal. Syukur-syukur Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik yang secara konkret dinyatakan mulai dari tahun 33 pada saat Yesus memproklamirkan dan mengutus ke-12 murid ke tengah dunia ini, gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik sampai pada saat ini tetap satu. Menurut saya ini yang harus dihayati baik-baik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi ciri khas? Maka ciri khas adalah cinta kasih Allah yang kita hidupi adalah cinta yang nyata di dalam diri putranya Yesus Kristus, yang telah mengambil bagian di dalam kehidupan kita umat manusia, yang mengalami kehidupan kita setiap saat hidup di dalam dunia ini, dilahirkan dari seorang perawan Bunda Maria, hidup selama 33 tahun, mengalami sengsara, wafat dan bangkit. Dan itulah yang menjadi pola bagi kita. Dan dengan demikian cinta yang diharapkan adalah cinta agape, yaitu cinta yang sungguh-sungguh menuntut pengorbanan yang luar biasa. Seperti kita dengarkan pada hari ini, aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di mana letak barunya perintah ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Perintah yang sering kali kita dengarkan dalam perjanjian lama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang umum. Maka bisa ditafsirkan do'uddes, kita melakukan sesuatu karena orang lain melakukan hal itu kepada kita. Kita melakukan kebaikan karena orang itu memberikan kebaikan. Kita mencintai orang karena dia mencintai kita. Kita mencintai orang karena kita searah dan sepikiran, seperasaan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi cinta yang dibawa oleh Yesus ialah kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Maka salah satu teks yang sangat ekstrim dari itu ialah, jika ada seseorang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ada saudara-saudari kita dan komunitas lain mengatakan orang Kristen itu bodoh. Kenapa? Masa sudah sakit dikasih lagi yang satu supaya tambah sakit lagi? Bodoh menurut ukuran mereka. Tetapi persis itulah kita harus keluar dari diri kita untuk sungguh menyatakan bahwa kasih itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kekuatan yang bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Allah sendiri, karena Allah itu adalah kasih. Dan inilah yang berat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Begitu berat. Kalau kita menyimak baik-baik bacaan pada kesempatan ini, baik dalam bacaan pertama, dalam kisah para rasul, mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Yang terjadi di sana ialah, tentu mereka menceritakan segala hal yang telah dibuatnya. Dan akhirnya sampai pada kekuatan untuk melayani, yaitu semua itu terjadi hanya karena kasih Tuhan yang menguatkan mereka. Seandainya bukan kasih Tuhan yang menguatkan para murid awal untuk bertahan dalam seluruh perjuangan kehidupan dunia ini,
Karena tahu bahwa sebenarnya kasih yang ditawarkan oleh dunia adalah kasih yang sangat terbatas sekali. Kasih eros antara suami dan istri. Kasih yang ditawarkan oleh Tuhan adalah kasih agape yang sungguh-sungguh menuntut pengorbanan, kesediaan untuk keluar dari diri kita, untuk memberikan yang terbaik. Untuk apa? Bukan untuk diri kita, dan bukan juga untuk orang itu saja, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang ada di dalam bacaan kedua. Maka tidak heran Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau perintah baru ini diberikan oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir, dan ini dibuat secara manusiawi, perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruangan perjamuan karena sudah mengkhianati Yesus. Lalu berkatalah Yesus kepada para muridnya, sekarang Putra manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Putra manusia dimuliakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi di dalam dia yang telah mengutusnya. Maka dia mulai memberikan perintah itu, dan perintah itu adalah perintah terakhir yang diberikan kepada muridnya. Maka wajib hukumnya untuk melakukan hal itu. Tinggal sesaat lagi aku akan bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi di dalam aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu saja karena kita masih menjalani kehidupan di tengah dunia ini, maka berangkat dari apa yang diingatkan kepada kita bahwa sebagaimana kasih berada pada ke-12 murid itu, ternyata tidak sesempurna yang diharapkan oleh Yesus. Ada satu yang mengkhianatinya, dan untuk itulah dia ditampilkan. Dan ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu saja bahwa diharapkan supaya kasih dan cinta yang penuh pengorbanan yang kita usahakan adalah kasih yang sungguh tulus, penuh keikhlasan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan tanpa syarat. Tetapi tidak mustahil Bapak Ibu Saudara terkasih, karena cinta dan kasih itu kita masih jalani dalam dunia ini. Mungkin saja cinta itu kita anggap sesuatu yang akan datang begitu saja. Dan persis Yesus sadar sepenuhnya bahwa itulah bagian kelemahan kita. Maka hal yang kedua dari itu ialah bahwa Allah sungguh sadar dan tahu bahwa kita masih berada dalam kelemahan duniawi. Maka dia selalu membuka pintu maaf dan senantiasa memberikan yang terbaik. Yudas pun yang mengkhianati Yesus. Saya kira kita tahu bahwa apakah nanti akan hidup mulia dalam kemuliaan Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berdoalah senantiasa bagi mereka yang menganiaya kamu, memfitnah kamu, dan tidak hidup sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka pada saat dia tergantung di kayu salib, dia berdoa bagi semua yang mengkhianatinya. Ya Allah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka kita diingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam menjalani kasih Tuhan ini tentu tetap dibungkus dengan kelemahan kekurangan kita secara manusiawi. Tetapi Allah punya kerahiman terus membuka hatinya kalau kita dengan tekun dan penuh keberanian untuk selalu datang kepadanya, mengakui segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Itulah makna dari seluruh bacaan yang boleh kita pahami dan kita bisa dengarkan pada hari ini. Moga-moga seperti yang telah diupayakan oleh dunia tentunya, utamanya oleh kesatuan gereja kita, di mana kita tahu bahwa paus kita telah terpilih lagi. Nanti sore sudah akan ada inaugurasi pelantikan sebagai pimpinan gereja tertinggi seluruh dunia. Muncul dari komunitas yang dulunya menjadi bagian komunitas
dari Martin Luther. Dan itu berarti bahwa ada pengharapan besar ke depan, kesatuan, kebersamaan dan hidup persaudaraan itu akan semakin tumbuh dan berkembang dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, dan kita percaya bahwa itu adalah karya Roh Kudus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, beliau berharap bahwa dia akan melanjutkan visi dan misi dari para pendahulunya, utamanya Paus Fransiskus yang baru saja berpulang. Dan dengan demikian perdamaian dunia, keadilan, persaudaraan, dan hidup solider satu sama lain senantiasa menjadi semangat hidup orang Kristen, utamanya orang Katolik di seluruh dunia, sehingga kita boleh merasuki dunia ini yang seringkali berhadapan dengan banyak tantangan, rintangan kehidupan, di mana manusia lebih menyukai akan hidup yang lebih praktis, tidak mau berkorban dan tidak rela untuk memikul salib kehidupan untuk menuju kepada kesuksesan. Banyak orang berpikir bahwa sukses itu adalah sesuatu yang sudah menjadi harapan puncak. Padahal sebenarnya sukses hanya bisa kalau kita bisa tempatkan dalam kesuksesan dan kemuliaan Allah sendiri. Dan dengan demikian kita seperti para rasul awal, saya tidak punya apa-apa selain boleh menikmati penderitaan bersama dengan Kristus untuk menyatakan dan memberikan kasih kepada dunia ini, supaya orang semakin bersatu, semakin bersahabat, semakin bersaudara, dan hidup solider satu sama lain, dan menghadirkan damai di atas muka bumi ini, sehingga bumi ini sungguh diliputi oleh kedamaian dan kebahagiaan menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah berseru kepadanya, Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga berkat usaha kami, gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kami sendiri dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi bermacam-macam gereja yang mencari-cari kesatuan, ya Bapa, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, ya Bapa, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai kehendak baik, ya Bapa,
Semoga semua orang yang berkehendak baik bergandengan tangan untuk membangun suatu masyarakat yang adil berdasarkan kesamaan, kesempatan, dan cinta kasih, di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam pengharapan seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini, menaruh pengharapan besar bagi Paus Leo ke-14 yang pada hari ini, di sore hari nanti, akan menyatakan pelantikan inaugurasi bagi seluruh dunia. Semoga Roh Kudus-Mu yang telah memilihnya semakin meneguhkan dan menguatkan dia untuk memimpin seluruh umat-Mu, bahkan seluruh umat manusia, untuk semakin menghayati hukum utama dan terutama berpola pada cinta kasih Kristus, untuk datang bukan dilayani tetapi melayani, mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan dunia ini, terlebih seluruh umat manusia, sehingga kami sebagai pengikut Kristus rela dan bersedia dengan penuh ketekunan kesabaran untuk memperjuangkan hidup cinta kasih menuju kepada kesempurnaan lewat pimpinan gereja tertinggi kami di seluruh dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami juga senantiasa mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, utamanya Pastor Tirta. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada imammu ini, mendorong dia untuk semakin berusaha menghidupi rahmat cinta kasih-Mu dalam karya pelayanan Kau percayakan, sehingga bersama umat-Mu sungguh semakin bersatu mengarahkan seluruh hidup kepada kemuliaan-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang mendampinginya. Semoga Kau berikan kekuatan, penyembuhan kepada mereka, kesabaran untuk memperoleh yang terbaik sesuai dengan anjuran dan harapan dokter untuk memperoleh kembali kesehatannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Akhirnya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Mama Wilmina Moi, Bapak Dominikus Soi, dan seluruh keluarga, Bapak Rudolfus Rondo, Mama Francisca Cabe, serta keluarga Ana Sonda yang telah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Juga bagi Alberto Yosel Pusbati, Mama Elizabeth Yulventina Dangebati, Romana Nora, Sebina Bura, Lukas Laro, Antonius Bati, dan seluruh keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Sehingga di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah sumber segala harapan, padamulah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan perantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persembahan puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Akan menjadi roti kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Kristus korban sejati, Sudah Kau selamatkan kami. Hidup kami di sepanjang hari, hormat bakti bagi-Mu ya Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dengan dan teguhkanlah perjanjian-Mu
dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi tersemewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan perantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan kembali. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allah." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat-Mu pada kesempatan ini. Dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni, Puji Syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Laksana rusa haus tambahkan air, jiwa kami rindukan cinta-Mu Tuhan. Hidup kami ya Tuhan penuh dosa, tiada layaklah kami datang padamu. Jika bukan ya Tuhan karena cinta-Mu, siapalah kami berani hadir di sini. Biar Kau dapat cinta Maha Suci, tempat jiwa yang layu sedang kembali. Kami bersyukur karena Kau Kau undang ke dalam perjamuan agung mulia. Eucharistia suci semakin kuat sambil kami menanti janji-Mu yang suci, keselamatan abadi. Laksana rusa haus tambahkan air, jiwa kami rindukan cinta-Mu Tuhan. Hidup kami ya Tuhan penuh dosa, tiada layaklah kami datang padamu. Jika bukan ya Tuhan karena cinta-Mu, siapalah kami berani hadir di sini. Biar kata cinta Maha Suci, tempat jiwa yang layu sedang kembali. kami bersyukur karena Kau Kau undang ke dalam perjamuan agung mulia. Eucharistia suci semakin kuat sambil kami menanti
donasi janjimu yang suci, keselamatan abadi. Sambil kami menanti donasi janjimu yang suci, keselamatan abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 Mei 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 10 dan 11 Mei sebesar Rp15.225.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.016.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.885.000. Kolekte misa requiem dan misa arwah sebesar Rp1.708.000. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Francisco Siever Sumilat dengan Angeliva sebagai pengumuman yang ketiga. Edwin Tunggawan dengan Hilary Caroline sebagai pengumuman yang ketiga. Charles Usabeni dengan Olivia Tungadi sebagai pengumuman yang pertama. Felix Budiman Tanoto dengan Olivia Arfandi sebagai pengumuman yang kedua. Marcelinus Dwi Restu Biru dengan Anna Maria Caroline Leko sebagai pengumuman yang pertama. Joseph Amen Maliwoda dengan Joyce Ursula Caroline Chesi Ayunus sebagai pengumuman yang pertama. Yang keempat, Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend ME angkatan ke-115 pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 13 sampai 15 Juni 2025 di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. Yang kelima, Panitia Pelatihan Tech Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Makassar akan mengadakan bazar makanan berupa nasi bakar dan daging babi rica dengan nasi. Kiranya Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam bazar ini. Pengumuman tambahan, salam kasih Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kami dari Yayasan Taman Tunas Makassar ingin menawarkan tanah kafling komunitas yang berlokasi di Moncongloe, Desa Purnakarya, Zipur, dan daerah Pacelekang dekat dengan Gereja Katolik Stasi Pacelekang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Paroki ataupun dapat langsung menghubungi Ibu Anita Wagiri. Demikian pengumuman. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Berapa pengarisan tentunya kita berharap sebagaimana kita sadar sepenuhnya bahwa dasar gereja kita dibangun dari komunitas yang pertama yaitu hidup berkeluarga, dan ini senantiasa diadakan penyegaran dalam hidup bersama sebagai suami istri. Maka ME hadir di tengah-tengah kita
di wilayah Keuskupan Agung Makassar ini untuk senantiasa mengingatkan bagi pasangan suami istri yang kiranya baik menjadi perhatian untuk semakin menyegarkan bagaimana relasi dan komunikasi kita sebagai pasangan suami istri membangun keluarga yang bahagia. Saya kira baik itu diperhatikan, lebih kurangnya nanti dilihat. Kemudian juga sehubungan dengan pengumuman-pengumuman pada kesempatan ini baik tetap menjadi perhatian kita bersama supaya apa yang diupayakan senantiasa berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, saya kira Bapak Ketua Depas sudah mengirimkan kepada seluruh pengurus rukun wilayah apa yang dikirim oleh Dirdios Keuskupan kita, Pastor Nando, ke seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Makassar untuk mengisi kuesioner yang kiranya itu akan menjadi pola dan sekaligus juga menjadi bagian untuk karya-karya pelayanan, karya misi di masa yang akan datang, utamanya di Keuskupan kita, lewat kita umat di Keuskupan Agung Makassar. Mohon supaya itu diisi. Lalu yang lain-lain Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi kita tetap memberikan perhatian untuk itu. Saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian pada pelayanan. Semua itu kita bisa buat karena kasih Tuhan yang mengikat kita untuk senantiasa mau memuji Tuhan, mengambil bagian dalam karya pelayanan. Moga-moga karya pelayanan kita laksanakan dengan hati yang tulus senantiasa boleh disempurnakan oleh Tuhan. Dan saya kira itu menjadi inti dari bagian sabda Tuhan pada hari ini. Justru karena kasih Tuhanlah maka kita meluangkan waktu untuk boleh mengambil bagian dalam karya pelayanan dalam gereja, karena kita saling melayani untuk semakin memuliakan Tuhan lewat hidup dan karya yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, dan kita satukan dalam kelompok-kelompok yang memeriahkan perayaan pada kesempatan ini adalah KOR dari wilayah 5. Saya kira senantiasa juga tentu dengan segala pengorbanan, segala dedikasi dan kesiapsediaan untuk bisa melayani supaya wilayah-wilayah lain juga senantiasa boleh semakin memperlihatkan karya pelayanan lewat kebersamaan. Saya kira semuanya ini boleh menjadi bagian kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua tanpa kecuali, kepada kelompok dekorasi, kepada kelompok sound system, dan kita semua yang hadir. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 546. Oh
Fabian.